Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia dan negara-negara di Asia dan Afrika untuk mempererat solidaritas antar kedua benua. Sebagai salah satu negara yang memprakarsai pertemuan antar negara ini, Indonesia tetap memelihara jalinan kerjasama dengan negara-negara di benua hitam. Dengan membawa spirit Asia Afrika yang telah terbentuk, Presiden Joko Widodo melawat ke benua Afrika selama hampir sepekan. Dalam lawatannya ini, Presiden mengunjungi 4 negara untuk mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia di berbagai bidang. Presiden Joko Widodo berangkat ditemani sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri SDM Arifin Tasrif. Negara pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo adalah Kenya. Presiden Republik Indonesia disambut Presiden Kenya William Ruto di ibu kota Nairobi. Dalam lawatan ini, Presiden Joko Widodo dan Presiden Ruto meningkatkan komitmen hubungan bilateral di berbagai bidang. Sebelumnya, capaian neraca dagang Indonesia-Kenya berada di angka 507 juta dolar Amerika Serikat pada 2022. Because this is a historic visit, the first one by an Indonesian head of state to Kenya. And I want to say, Your Excellency, we don't take it for granted. Thank you very much for the consideration you have made in our country. And the next time you come, Your Excellency, when you have a bit of time, we will take you to pay a visit to where your ancestors came from. Suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Kenya. Indonesia dan Kenya memiliki kedekatan historis sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Kenya adalah sahabat penting Indonesia dan Indonesia juga terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan Kenya. Dalam pertemuan tadi kami telah membahas beberapa hal. Yang pertama, peningkatan perdagangan yang mencapai 507 juta US dollar di tahun 2022 dan perlu diperluas dengan penjajakan berbagai peluang-peluang lainnya. Indonesia dapat menjadi pintu masuk ke Kenya, ke ASEAN, dan Kenya dapat menjadi pintu masuk Indonesia ke Sub-Sahara Afrika. Setidaknya ada 5 prioritas kerjasama yang dibahas kedua negara, salah satunya sektor energi. Penandatanganan kerjasama di bidang energi kedua negara ini pun mengajak perusahaan migas RI untuk menjalin korporasi di sektor energi panas bumi. Republik Kenya merupakan negara di kawasan Afrika Timur. Negara di pesisir Samudra Hindia ini dikenal dengan padang rumput sabana, danau, tebing, dataran tinggi serta pegunungan yang indah. Tak hanya itu, negeri ini juga menjadi rumah bagi satwa liar seperti singa, gajah, dan badak. Kenya pun memiliki sumber kekayaan alam yang bervariasi, mulai dari kekayaan agraria, mineral tambang, hingga energi panas bumi. Penduduk Kenya berjumlah lebih dari 53 juta orang dan menempatkan negara ini masuk 30 besar negara dengan penduduk terpadat di dunia. Negara kedua yang dikunjungi Presiden Joko Widodo adalah Tanzania. Presiden Joko Widodo disambut Presiden Tanzania Samia Hassan. Dalam pertemuan bilateral ini, kedua negara setidaknya membahas 4 hal. Keempat hal tersebut yakni kerjasama perdagangan, investasi di bidang gas bumi, ketahanan kesehatan, serta revitalisasi di bidang pertanian. Yang pertama, Indonesia mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement untuk semakin mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara yang tahun 2022 naik 20,7%. Yang kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Tanzania termasuk pengelolaan blok gas Menasi B untuk
oleh BUMN Indonesia, serta pengolahan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk. Kerjasama ini sangat strategis dan akan memperkokoh kerjasama antar negara berkembang. Selain itu, saya mengusulkan dibentuknya Bilateral Investment Treaty untuk menjamin perlindungan dan kelangsungan investasi kedua negara. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan negeri safari ini meningkat dari 2019 hingga 2022, yakni mencapai lebih dari 340 juta dolar Amerika Serikat. Perusahaan migas dan tambang negara Republik Indonesia turut dilibatkan dalam kerjasama yang dijalin kedua negara. Nama Tanzania dikenal dunia sebagai negeri alam liar. Terdapat sejumlah taman nasional yang menjadi habitat hewan-hewan liar seperti gajah, singa, macan tutul, bison hingga badak. Di negara ini pun merupakan tempat Gunung Kilimanjaro berada. Gunung Kilimanjaro merupakan gunung api dan menjadi puncak tertinggi di benua Afrika. Negara selanjutnya adalah Mozambik. Presiden Joko Widodo disambut Presiden Filipe Nyusi dengan kehangatan masyarakat Mozambik. Dalam lawatannya, kedua negara memperkuat kemitraan melalui kerjasama dalam bidang ekonomi dan pembangunan, serta mengoptimalkan Preferential Trade Agreement atau PTA Indonesia-Mozambik. Suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Mozambik, membalas kunjungan yang mulia. Dan tadi pagi saya senang bisa diberi kesempatan untuk melihat keberagaman seni budaya dalam event budaya yang diselenggarakan tadi pagi. Mozambik adalah sahabat dekat Indonesia dan merupakan mitra PTA Preferential Trade Agreement pertama bagi Indonesia di Afrika. Dan Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dengan Mozambik melalui kerjasama yang konkret, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan. Nilai perdagangan Indonesia dan Mozambik pada 2021 mencapai 122,7 juta dolar Amerika Serikat atau naik 77,18% dibandingkan 2020. Dalam pertemuan ini, kedua negara menandatangani sejumlah dokumen kerjasama, yakni nota kesepahaman dalam kontrol obat-obatan dan produk biologis, serta surat minat kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Republik Mozambik terletak di sebelah tenggara benua Afrika. Perekonomian negara ini sebagian besar bergantung kepada sektor pertanian. Mozambik pun memiliki keanekaragaman suku serta budaya. Negara ini rutin menggelar acara kebudayaan setiap tahun yang diikuti 11 provinsi di negara ini. Negara terakhir yang didatangi Presiden Joko Widodo di benua Afrika adalah Afrika Selatan. Dalam lawatan ini, Presiden Joko Widodo juga menghadiri BRICS Summit atau pertemuan ekonomi sejumlah negara di ibu kota Johannesburg. Tari Zulu atau tarian penyambutan dari Afrika Selatan menyambut Presiden Republik Indonesia selepas turun dari pesawat kenegaraan. Dalam pertemuan di BRICS Summit 2023, kehadiran Presiden Jokowi untuk memenuhi undangan sebagai Ketua ASEAN. Indonesia masih mengkaji untuk bergabung dalam forum ekonomi antar negara ini. Di dalam pertemuan, Indonesia mengajak seluruh negara berkembang untuk bersatu dan memperjuangkan hak untuk kemajuan negaranya. Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa, dan juga hubungan kita dengan 5 anggota BRICS juga sangat baik, dan
terutama di bidang ekonomi. BRICS merupakan kelompok ekonomi yang beranggotakan 6 negara, yakni Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Jika diakumulasikan, populasi penduduk negara yang tergabung dalam BRICS mencakup 43% populasi dunia. Adapun nilai perdagangannya mencapai 16% perdagangan global. Pada konferensi ini, 6 negara juga disepakati menjadi anggota baru di Januari 2024. Keenam negara yang bergabung yakni Iran, Arab Saudi, Mesir, Argentina, Uni Emirat Arab, dan Ethiopia. Walau terdapat anggota baru, BRICS tidak akan berganti nama. Di Johannesburg, Indonesia juga bertemu dengan Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo, Sama Lukonde. Dalam pertemuan kedua negara, Indonesia siap mendukung pengelolaan hutan hingga pengembangan hilirisasi industri di Kongo. Kongo merupakan salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Luas hutan hujan tropis di negara ini mencapai 98,8 juta hektar. Hutan lembah Kongo berfungsi sebagai mekanisme pemompa air dari Samudra Atlantik, sumber bawah tanah, dan tanah. Sumber-sumber ini lalu bercampur dengan air di atmosfer, mengarah pada terbentuknya hujan, baik skala lokal maupun bagian benua. Tanpa adanya hutan yang luas di lembah Kongo, proses ini akan sangat terganggu.